Halo semua, masih semangat kan hari ini? Di video kali ini, kita akan membahas salah satu aktor bela diri yang terkenal dari Tiongkok. Mungkin dari kalian sudah sering menonton aksinya di layar televisi. Ya, kita akan membahas Jet Li. Siapa yang tidak mengenal Jet Li? Namanya dikenal di seluruh dunia. Aksinya di layar kaca memukau jutaan orang. Tapi, di balik sorotan kamera, dia mempunyai perjalanan hidup yang tidak mudah. Mungkin kalian bertanya-tanya, kemana sekarang sosok Jet Li ini? Kenapa seakan-akan dia menghilang dari dunia perfilman? Jet Li, yang memiliki nama asli Li Lianjie, lahir pada 26 April 1963 di Beijing, Tiongkok. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, terdiri dari 2 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana di tengah kota Beijing. Saat Jet Li baru berusia 2 tahun, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Sang ayah meninggal dunia. Sejak saat itu, keluarganya hidup dalam keterbatasan ekonomi. Meski tumbuh dalam kondisi yang sulit, di usia 8 tahun, bakat luar biasanya mulai terlihat. Saat mengikuti kursus musim panas di sekolah, Jet Li menunjukkan minat dan kemampuan alami dalam seni bela diri Wushu. Kemampuannya menarik perhatian para pelatih, dan tak lama kemudian, ia mulai mengikuti kompetisi Wushu non-sparring kategori yang menekankan gerakan teknik dan bentuk. Prestasinya yang mencolok membuatnya direkrut ke dalam tim Wushu Beijing, sebuah tim elit yang rutin tampil dalam berbagai ajang nasional, termasuk pertunjukan khusus di ajang bergengsi All China Games. Pada usia 9 tahun, Jet Li meraih prestasi penting dalam karir awalnya di dunia bela diri. Ia dianugerahi penghargaan dalam kompetisi Wushu nasional pertama yang secara resmi diselenggarakan di Tiongkok, sebuah ajang bergengsi yang menandai awal pengakuan terhadap bakat luar biasanya di tingkat nasional. Sejak saat itu, Jet Li membagi waktu dengan disiplin. Setengah hari ia habiskan di sekolah untuk menuntut ilmu, dan setengah hari lainnya digunakan untuk latihan wushu yang menuntut fisik dan mental. Pola hidup ini ia jalani hingga akhirnya ia memutuskan untuk berlatih penuh waktu sebagai atlet wushu, menandai komitmennya yang total terhadap dunia seni bela diri. Pada tahun 1974, di usia 11 tahun, Jet Li terpilih menjadi bagian dari delegasi seniman bela diri muda Tiongkok yang melakukan tur ke Amerika Serikat sebagai bagian dari pertukaran budaya. Dalam perjalanan bersejarah tersebut, mereka tampil di berbagai kota dan menunjukkan keindahan seni bela diri tradisional Tiongkok kepada dunia barat. Momen paling berkesan dari tur itu adalah ketika Jet Li mendapat kehormatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, di Gedung Putih. Pada tahun yang sama, meski usianya masih sangat muda, Jet Li sudah menunjukkan kualitas luar biasa sebagai atlet wushu. Ia mengikuti kejuaraan nasional tingkat senior dan bersaing langsung dengan para atlet dewasa dan secara mengejutkan berhasil menjadi juara. Gelar tersebut menjadi awal dari dominasinya di dunia wushu Tiongkok, di mana ia berhasil mempertahankan gelar juara nasional selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 1975 hingga 1979. Pada tahun 1979, Jet Li memutuskan untuk pensiun dari dunia kompetisi wushu. Saat itu, usianya baru menginjak 18 tahun. Usia yang sangat muda untuk seorang atlet yang telah menorehkan begitu banyak prestasi. Meski memilih meninggalkan arena pertandingan, pengaruhnya di dunia seni bela diri belum berakhir. Justru itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya, dunia seni peran. 3 tahun berselang, pada tahun 1982, Jet Li memulai debut aktingnya dalam film Shaolin Temple. Film ini langsung mencuri perhatian publik, meraih kesuksesan besar di dalam negeri, dan memperkenalkan sosok Jet Li sebagai wajah baru perfilman Tiongkok. Perannya sebagai biksu muda yang mahir bela diri bukan hanya memukau penonton, tapi juga menandai lonjakan karir yang luar biasa. Film ini berhasil memecahkan rekor box office saat itu, menarik lebih dari 300 juta penonton di seluruh negeri. Angka yang luar biasa mengingat kondisi perfilman Tiongkok pada awal 1980-an. Menariknya, nama Jet Li yang kini dikenal di seluruh dunia
tidak berasal dari tanah kelahirannya. Nama panggung tersebut pertama kali digunakan di Filipina, masih pada tahun 1982. Saat itu, sebuah perusahaan promosi yang menangani pemasaran film Shaolin Temple merasa bahwa nama aslinya Li Lianjie terlalu sulit diucapkan bagi penonton internasional. Mereka ingin menciptakan nama yang lebih singkat, mudah diingat, dan mencerminkan kecepatannya dalam bela diri. Melihat karir Li yang tengah lepas landas dengan pesat layaknya kecepatan sebuah pesawat jet, mereka pun menciptakan nama Jet Li dan mencantumkannya di poster film. Nama itu langsung melekat kuat dan sejak saat itu menjadi identitas panggungnya yang dikenal di seluruh penjuru dunia. Kesuksesan demi kesuksesan pun datang. Jet Li dikenal dengan kemampuan bertarung yang cepat, akurat, dan penuh emosi. Setelah kesuksesan besar di awal karirnya, Jet Li terus memperkuat reputasinya dengan membintangi sejumlah film yang tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat pujian luas dari para kritikus. Ia dikenal lewat peran-peran ikonik yang menampilkan sisi artistik dan filosofis dari seni bela diri. Salah satu film Jet Li yang paling sukses secara komersial adalah Kids from Shaolin, yang merupakan sequel tidak langsung dari Shaolin Temple. Dirilis pada tahun 1984, film ini mencatat pencapaian luar biasa dengan penjualan sekitar 490 juta tiket di seluruh Tiongkok. Angka fantastis tersebut menjadikannya sebagai film terlaris di negara itu pada tahun tersebut, sekaligus memperkuat posisi Jet Li sebagai bintang besar dalam perfilman bela diri Tiongkok. Di era 1990-an, Jet Li terus menunjukkan kedewasaan dalam berakting dan koreografi bela diri yang semakin matang. Salah satu penampilannya yang paling diingat adalah sebagai Wong Fei Hung, tokoh pahlawan rakyat legendaris Tiongkok dalam 3 film pertama seri Once Upon a Time in China tahun 1991 sampai 1993 yang disutradari oleh Tsui Hark. Film-film ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perfilman bela diri modern. Pada tahun 1994, ia tampil luar biasa dalam First of Legend, sebuah remake dari film Bruce Lee yang hingga kini dianggap sebagai salah satu film bela diri terbaik sepanjang masa karena koreografi dan kedalaman emosinya. Pada tahun 1995, Jet Li membintangi film aksi berjudul High Risk. Karakter yang diperankannya dalam film ini adalah sosok yang penuh dendam dan kehilangan arah, hingga akhirnya terlibat dalam rangkaian pertempuran brutal di sebuah gudang pencakar langit. Di sepanjang cerita, ia berpasang dengan Frankie, seorang aktor aksi yang konyol dan penuh gaya, diperankan oleh Jackie Cheung. Film ini kerap dibandingkan dengan Die Hard karena latar dan premisnya yang mirip. Bahkan judul versi Tiongkok untuk keduanya pun hampir serupa. Namun yang membuat High Risk menarik perhatian bukan hanya aksi laga intensnya, melainkan juga kontroversi di balik layarnya. Sutradara Wong Jing yang sebelumnya memiliki pengalaman dan tidak menyenangkan saat bekerja dengan Jackie Chan dalam film City Hunter, secara sengaja menciptakan karakter Frankie sebagai parodi sindiran terhadap Jackie Chan. Kontroversi ini kemudian membuat Jet Li yang tidak terlibat dalam konflik pribadi tersebut secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada Jackie Chan karena terlibat dalam proyek yang tidak langsung menyudutkan sesama aktor bela diri legendaris tersebut. Pada tahun 1998, Jet Li memulai debut internasionalnya melalui film Lethal Weapon 4. Menariknya, ini juga menjadi pertama kalinya ia memerankan tokoh antagonis, seorang pembunuh bayaran mafia Tiongkok bernama Wang Xingku. Meskipun kemampuan bahasa Inggrisnya saat itu masih terbatas, penampilannya tetap menuai pujian berkat karisma dan ketetapan aksinya di layar. Jet Li menerima peran ini setelah produser Joel Silver menjanjikannya peran utama dalam proyek berikutnya, yaitu Romeo Must Die tahun 2000 yang dipasangkannya dengan penyanyi Aaliyah. Film tersebut sukses besar secara komersial dan semakin memperkuat posisi Jet Li sebagai bintang film action internasional. Di puncak popularitasnya sebagai bintang aksi internasional,
Jet Li justru menunjukkan komitmen pribadi yang luar biasa. Pada tahun 2000, ia menolak tawaran untuk memerankan karakter utama yang akhirnya dimainkan oleh Chow Yun-fat dalam film Chasing Tiger, Hidden Dragon. Alasannya sangat sederhana, namun bermakna. Lee telah berjanji kepada istrinya bahwa ia tidak akan mengambil proyek film apapun selama masa kehamilannya. Keputusan ini menunjukkan bahwa bagi Jet Li, keluarga tetap menjadi prioritas di atas karir. Tak hanya itu, Jet Li juga menolak peran sebagai Seraph dari trilogi The Matrix. Meski film tersebut merupakan salah satu produksi Hollywood yang paling bergengsi, Lee merasa bahwa peran tersebut tidak sepenuhnya memanfaatkan keahlian bela dirinya. Ia juga percaya bahwa The Matrix sudah merupakan karya ikonik yang luar biasa, bahkan tanpa keterlibatannya. Pada tahun 2001, Jet Li kembali menunjukkan eksistensinya di dunia film aksi internasional dengan membintangi dua judul besar. Pertama adalah The One, adalah sebuah film fiksi ilmiah penuh aksi. Film kedua adalah Kiss of Dragon, di mana ia berperan sebagai agen rahasia Tiongkok yang melawan korupsi di Paris. Film ini cukup sukses secara komersial dan semakin mengukuhkan posisi Jet Li di pasar Hollywood. Pada bulan Juli di tahun yang sama, Jet Li secara resmi mengumumkan rencana kolaborasi dengan sesama legenda bela diri Jackie Chan. Keduanya sepakat untuk membintangi sebuah film bersama yang awalnya direncanakan rilis pada tahun 2002 atau 2003. Namun proyek tersebut mengalami penundaan tanpa kejelasan selama beberapa tahun. Baru pada tahun 2006, kabar tentang kerjasama mereka kembali mencuat dan akhirnya terwujud dalam film The Forbidden Kingdom yang dirilis pada tahun 2008. Menjadi pertemuan bersejarah dua ikon terbesar perfilman aksi Asia. Puncak apresiasi internasional datang lewat Hero tahun 2002, film epik karya sutradara ternama Zhang Yimou, di mana Jet Li memerankan pendekar misterius dalam kisah berlatar penyatuan Tiongkok kuno. Film ini dinominasikan untuk Oscar dan memperkenalkan seni bela diri Tiongkok ke panggung global. Tak berhenti di situ, Jet Li juga membintangi Fearless pada tahun 2006, film yang ia anggap sebagai penghormatan terakhirnya terhadap genre wushu. Setelah menjalani karir panjang di dunia perfilman dan seni bela diri, pada tahun 2007, Jet Li mulai mengalihkan fokus hidupnya ke bidang filantropi dan spiritualitas. Ia mendirikan One Foundation, sebuah yayasan penggalangan dana independen pertama di Tiongkok Daratan. Yayasan ini bergerak di berbagai bidang kemanusiaan, termasuk bantuan tanggap darurat untuk bencana alam, perlindungan lingkungan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan. Sejak berdiri, Jet Li secara aktif terlibat dalam berbagai upaya pemulihan bencana, termasuk dalam 7 peristiwa besar seperti gempa bumi Sichuan tahun 2008, topan Morakot di Taiwan pada tahun yang sama, serta gempa bumi Lushan di Sichuan pada tahun 2013. Keterlibatannya tidak hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan kepedulian yang nyata terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Masih di tahun 2007, Jet Li menerima penghargaan kehormatan dari Asosiasi Wushu Tiongkok yang menobatkannya sebagai Duta Wushu Citra, atau dikenal juga secara internasional sebagai IWUF, Image Ambassador, dalam ajang kejuaraan dunia Wushu 2007 di Beijing. Gelar ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran besar Jet Li dalam memperkenalkan dan mempopulerkan seni bela diri Tiongkok ke seluruh dunia. Menutup tahun 2007, Jet Li kembali ke dunia akting dengan membintangi film kolaborasi Tiongkok-Hong Kong bertajuk The Warlords bersama dua aktor papan atas Asia, Andy Lau dan Takeshi Kaneshiro. Film ini berfokus pada drama sejarah dan konflik moral di tengah latar perang saudara pada era dinasti Qing. Penampilannya yang penuh emosi dan kedalaman karakter berhasil mengesankan para kritikus dan membawanya meraih penghargaan aktor terbaik di ajang Hong Kong Film Awards. Pada tahun 2011, Jet Li mendirikan Taijin Zen, sebuah platform kebugaran dan kesehatan berbasis digital yang menggabungkan latihan Tai Chi dan meditasi. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat modern mencapai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa,
selaras dengan filosofi hidup Jet Li yang semakin mengarah pada kedamaian dan pengembangan diri. Pada tahun 2013, Jet Li secara terbuka mengungkapkan bahwa ia menderita hipertiroidisme, sebuah kondisi medis yang mempengaruhi kelenjar tiroid dan dapat menyebabkan detak jantung tidak normal, kelelahan ekstrim, serta penurunan berat badan yang drastis. Ia mengaku telah berjuang melawan penyakit ini selama 3 tahun terakhir, sebelum akhirnya kondisi kesehatannya mulai membaik. Namun, meskipun sempat muncul kekhawatiran publik tentang kondisi fisiknya, Jet Li kemudian menjelaskan bahwa alasan ia jarang tampil di layar lebar bukan semata karena penyakit tersebut. Pada tahun 2016, ia menyatakan bahwa penurunan aktivitas filmnya lebih disebabkan oleh fokusnya pada pekerjaan amal dan kegiatan spiritual, bukan karena masalah kesehatan. Ia menegaskan bahwa kondisinya telah pulih dan ia memilih untuk lebih selektif dalam memilih proyek demi menjalani hidup yang lebih bermakna dan seimbang. Meski Jet Li sudah tidak begitu aktif di dunia perfilman karena faktor usia dan kegiatannya, tapi film-film sebelumnya yang pernah dibintangi olehnya tetap menjadikannya salah satu bintang terbaik Tiongkok. Bahkan setelah lama vakum dari dunia perfilman, Jet Li kembali ke layar lebar pada tahun 2020 dengan membintangi film live action Mulan produksi Disney. Dalam film fantasi aksi tersebut, ia berperan sebagai Kaisar Tiongkok, sebuah peran yang menggambarkan sosok bijaksana dan berwibawa. Mulan menjadi film terbaru yang menandai kemunculan langkah Jet Li di industri film setelah ia lebih banyak fokus pada kegiatan amal dan kehidupan spiritualnya selama beberapa tahun terakhir. Dari seorang anak kecil di Beijing yang kehilangan ayah di usia 2 tahun hingga menjadi juara wushu nasional yang melegenda, kemudian menjelma menjadi ikon film action dunia. Perjalanan Jet Li adalah bukti jika kita terus mau berusaha, maka jalan buntu pun bisa kita dobrak. Di balik gerakan cepat dan adegan yang mendebarkan, Jet Li juga menunjukkan sisi lain dari dirinya, seorang manusia yang peduli kepada dunia melalui filantropi, kesehatan spiritual, dan pelayanan kemanusiaan.